Budak Bayangan bab 851 tidak dilarang menahan. 7 gerbang baru. Banjir makhluk mimpi buruk. Ribuan tentara yang lelah yang mengharapkan penangguhan hukuman yang layak setelah pertempuran yang panjang dan sengit, hanya untuk harapan itu padam dalam sekejap. Sunni bisa merasakan ketetapan hati manusia di sekitarnya goyah. Tetapi pada akhirnya, mereka dengan cepat menenangkan diri. Para perwira meneriakkan perintah, para prajurit buru-buru berkumpul dalam formasi yang tepat, platform perang bergerak yang lamban diposisikan ulang untuk menembaki ancaman baru. Sejujurnya, perkembangan baru itu berada dalam kemampuan divisi untuk menangani. Untungnya, tidak ada gerbang yang menunjukkan tanda-tanda mencapai kategori 3, jadi mereka tidak menimbulkan ancaman lebih dari 6 gerbang sebelumnya. Pasukan manusia hampir tidak menderita korban, jika ada sama sekali, dalam pertempuran baru-baru ini, dan mereka memiliki peluang teoretis untuk mengulangi kesuksesan itu. Namun, jika ada satu masalah, divisi itu, seperti halnya Sunni dan tentaranya, telah bekerja terlalu keras dalam pertempuran sebelumnya. Kendaraan logistik dengan tergesa-gesa bergerak maju untuk memberikan kesempatan kepada para pejuang untuk mengisi ulang magasin kosong mereka dan mengisi ulang baju zirah mereka. Artileri membutuhkan kumpulan peluru peledak baru, infanteri membutuhkan sel energi dan amunisi. Perusahaan MWP perlu melakukan pendinginan untuk menghindari penghentian paksa. Semua itu menuntut waktu, yang menyebabkan manusia melakukan kesalahan tindakan pembukaan yang sangat penting dari serangan kedua. Selain itu, mereka telah kehilangan keunggulan medan yang berharga dan kontrol strategis karena salah satu gerbang terbuka di belakang mereka. Itu hanya berarti bahwa para prajurit dari detasemen yang bangkit harus mengambil kelonggaran dan membeli rekan-rekan duniawi mereka kesempatan untuk berkumpul kembali dan memasuki pertempuran dengan. Itu termasuk Sunni dan tentaranya juga. Kutukan. Sunni tetap tidak bergerak selama beberapa saat, mempelajari banjir makhluk mimpi buruk yang mendekat saat pikirannya menjadi terlalu cepat. Dia tidak ragu bahwa ratusan kebangkitan yang menyertai divisi tersebut akan dapat menghentikan dan menghancurkan ancaman. Pada akhirnya, namun kali ini, kekuatan manusia tidak akan meraih kemenangan dengan kerugian minimal. Banyak orang akan mati. Apakah sudah waktunya untuk melepaskan kartu trufnya? Ini baru hari pertama, demi Tuhan. Dia datang ke Antartika untuk mencari kekuatan yang lebih besar. Menyelamatkan nyawa rekan-rekan prajuritnya terdengar sangat mirip dengan sesuatu yang akan dilakukan oleh orang yang memiliki keyakinan. Namun, Sunni tidak yakin. Mengapa dia harus pergi ke atas dan keluar untuk membantu orang-orang ini untuk menyamakan peluang? Itu tidak seperti mereka akan menderita kekalahan telak. Kemenangan dijamin, dengan hanya biayanya yang masih diragukan. Menampilkan kartu asnya, di sisi lain, agak berisiko. Sunni akan merasa lebih nyaman jika dia dan kelompoknya bertindak sendirian, tapi di sini, di tengah medan pertempuran besar. Pikiran itu meninggalkan rasa tidak enak di mulutnya. Dia tergoda untuk mengulur waktu. Namun, ada perasaan muram yang perlahan muncul di hatinya. Memang, itu adalah awal dari kampanye yang dijanjikan akan panjang dan sulit. Jika Sunni tidak habis-habisan dan divisinya kehilangan lebih banyak tentara sebagai akibatnya, kerugiannya tidak akan mendekati substansial, dalam skema besar. Namun, apa yang akan terjadi jika sekelompok tentara mati besok juga? Lalu lusa, dan lusa? Segera, tidak akan ada yang tersisa untuk bertarung di sisinya. Dan itu adalah masalah besar. Tiba-tiba, kesadaran yang sederhana dan mengerikan muncul di benaknya. Mata Sunni sedikit melebar.
hal yang dia pahami begitu mudah sehingga berbatasan dengan jelas Antartika. Bukanlah tempat di mana orang bisa menahan diri. Meskipun Chain of Nightmares jauh dari mencapai kekuatan penuhnya, setiap orang harus mengerahkan diri mereka sendiri hingga batas absolut, atau menghadapi kehancuran yang tak terelakkan. Bahkan, itu pun mungkin tidak cukup. Sunni menggertakkan giginya. Dia sudah tahu bahwa bencana alam ini akan menjadi cobaan yang mengerikan, tentu saja. Tetapi sekarang menjadi sangat jelas bahwa bahkan Sunni meremehkan cakupan bencana yang sebenarnya. Pemahaman teoretis sangat berbeda dengan pengetahuan aktual. Berdiri di atas mayat penjaga gerbang yang perkasa, dia menghela nafas, lalu melirik prajuritnya. Gerbang di sana itu sepertinya membawa teman-teman lama kita yang buta ke dunia nyata. Karena kita sudah tahu cara menangani mereka, itu akan menjadi target kita selanjutnya. Sebagai salah satu dari sedikit master di divisi dan kapten First Irregular Company, Sunni memiliki tanggung jawab yang lebih besar daripada kebanyakan. Sudah pasti bahwa kelompoknya harus memimpin serangan di salah satu dari 7 gerbang. Namun, dia tidak bisa berada di beberapa tempat pada waktu yang bersamaan. Gerbang yang telah terbuka di belakang formasi manusia, yang merupakan ancaman paling besar dan mencegah divisi tersebut menghadirkan front persatuan. Sehingga membatasi setiap prajurit di medan perang terlalu jauh dari posisinya, sehingga para irregular tidak memiliki harapan. Untuk mencapainya tepat waktu, orang lain harus menanganinya. Minggir, Samara, ubah posisi untuk mendapatkan garis tembak yang jelas di gerbang yang ditentukan. Kimi, tetap dekat dengan Lustre dan bantu dia menutupi punggung barisan depan. Tetap hidup. Bunuh mereka semua. Tanpa membuang waktu lagi, kelompok itu bergegas maju untuk menghadapi serangan kekejian yang hiruk-pikuk. Ratusan orang yang bangkit bergabung dengan mereka, menciptakan penyangga antara makhluk mimpi buruk dan barisan tentara duniawi. Membeli waktu bagi divisi untuk membentuk respons yang efektif. Selusin detik setelah mereka pergi, bagaimanapun, sesuatu bergerak dalam bayang-bayang bangkai besar itu. Tiba-tiba, seekor kuda hitam yang menakutkan muncul darinya, membawa pengendara gelap yang menakutkan. Pengendara mengamati medan perang dengan ketidakpedulian yang dingin, dan kemudian mengirim destriernya untuk berpacu. Mata mereka terbakar dengan api merah neraka. Nigma dan Sein sedang menjauh dari kekejian yang mendekat. Menuju formasi pertempuran prajurit manusia yang berkumpul dengan tergesa-gesa. Budak bayangan bab 852 kembalinya Tuhan. Seorang tentara bernama Ash tidak mengalami hari yang menyenangkan. Di awal pertempuran, baju besi eksoskeletonnya yang kuat mengalami kerusakan pada salah satu sendi lututnya. Meskipun dia masih bisa bertarung dan menembakkan senapannya, belum lagi lebih dari rela menghadapi kekejian meski mobilitasnya sangat berkurang, komando menilai bahwa risikonya tidak sepadan. Akibatnya, dia harus meninggalkan rekan-rekan infanterinya dan mundur ke kereta suplai divisi, di mana tim teknisi berusaha memperbaiki jasnya secepat mungkin. Sayangnya, mereka tidak cukup cepat. Siapa yang tahu bahwa banyak gerbang baru akan terbuka, dengan salah satunya muncul hampir di atas kereta pasokan yang nyaris tidak dipertahankan? Sementara para teknisi dan non-kombatan lainnya berusaha mati-matian untuk mundur lebih dekat ke formasi utama. Ash dan sejumlah kecil tentara yang kebetulan berada di dekatnya tidak punya pilihan selain menghadapi makhluk mimpi buruk yang maju sendirian. Mereka melepaskan semburan peluru ke monster, tapi jumlah mereka terlalu banyak.
Bahkan ketika dia mengosongkan peluncur yang dipasang di bahunya untuk mengirim hujan es roket mini ke masa kekejian fanatik. Muatan eksplosif yang sangat kuat yang dibawa misilnya gagal membuat perbedaan. Dia telah berhasil membantai sejumlah bajingan dorman dengan salvo itu, tetapi mereka yang bangkit. Anda membutuhkan kebangkitan untuk membunuh kebangkitan lainnya. Semua prajurit duniawi tahu itu, kurang lebih. Perlahan, darah Ash menjadi dingin di nadinya. Buruk, buruk, buruk. Teriakan seorang petugas mencapai telinganya melalui sistem komunikasi baju zirah, hampir tidak terbaca karena semua distorsi yang dihasilkan oleh massa guides. Tak, bayonet, pasang bayonet. Itu adalah perintah yang ditakuti setiap prajurit. Ash dengan tegas menekan tombol di sisi senapannya. Sesaat kemudian, bilah paduan yang kuat meluncur dari bawah larasnya, mengubah senjata itu menjadi tombak improvisasi. Ayo, bajingan! Terlepas dari keberaniannya, Ash semakin merasa bahwa dia tidak akan hidup untuk melihat hari berikutnya. Atau apapun yang dihitung sebagai satu hari di kuadran selatan terkutuk. Peluangnya sepertinya terlalu tipis. Kekejian yang bangkit sudah cukup buruk, tetapi dia setidaknya memiliki kesempatan teoretis untuk menjatuhkan satu atau dua dengan bantuan baju besi bertenaganya. Tapi ada juga yang jatuh. Yang paling menakutkan dari semuanya, makhluk yang menyerupai bangkai rusa raksasa, purba, dan membusuk baru saja muncul dari gerbang, membuat binatang mengerikan lainnya menjadi hiruk-pikuk. Itu pasti iblis, setidaknya. Atau bahkan mungkin seorang tiran. Ash bergidik dan mempersiapkan diri. Ya, jadi itu, kita perlu memberi waktu pada petugas suplai untuk berlari. Bajingan ini akan mempelajari kemampuan manusia. Astaga, siapa tahu. Mungkin bala bantuan akan tiba pada waktunya. Pada saat berikutnya, makhluk mimpi buruk mendekat di barisan tipis tentara. Membuat tembakan jarak jauh tidak berguna. Ash menangkap makhluk dorman yang menerjang di ujung bayonetnya dan mendengus, merasakan baju zirah bertenaganya didorong ke belakang. Kuat. Mini booster di bagian belakang eksoskeleton yang berat itu menyala, mendorongnya ke depan. Ash mengiris daging makhluk yang memberontak itu, lalu mencoba mendaratkan pukulan ke kekejian yang menggeram lainnya. Sedihnya, pada saat itu, sambungan armornya yang rusak akhirnya menyerah, membuatnya kehilangan keseimbangan. Bayonet meluncur dari kulit monster yang bangkit tanpa meninggalkan goresan di atasnya. Ash tak berdaya jatuh ke tanah. Sebelum dia bisa bergerak, taring tajam mengatup di bahunya, dengan mudah meremukkan paduan temper dari armornya dan bagian dalam yang rumit dari powered suit. Rasa sakit yang luar biasa merobek sisi tubuhnya. Mati. Aku akan mati. Dia mendongak dan menatap moncong jelek monster yang akan membunuhnya, matanya terbelalak. Dan kemudian, kepala monster itu meledak menjadi potongan berdarah. Ash berkedip saat wajah dari mimpi buruk melintas melewatinya. Itu adalah kuda hitam yang membawa penunggang manusia yang mengenakan baju besi oniks yang rumit. Setidaknya, penunggangnya terlihat seperti manusia. Atau setan, mungkin. Itu adalah kuku kuda hitam yang telah meremukkan kepala makhluk mimpi buruk itu. Tanpa pernah melambat, ksatria iblis terus maju, membunuh banyak kekejian sambil lalu. Tiba-tiba, tekanan pada prajurit biasa berkurang. Penunggang gelap dan miliknya, kuda mimpi buruk terbang melewati masa makhluk gila, membantai satu demi satu. Pedang. Ksatria itu memegang senjata aneh. Pedang yang dia pegang terbuat dari batu hitam dan patah. Namun, ujungnya masih tajam. Saat Ash berjuang untuk berdiri,
Ksatria iblis itu merobek serangan makhluk mimpi buruk, semakin dekat dan semakin dekat dengan rusa mengerikan itu. Pada titik tertentu, penunggangnya dengan anggun melompat dari punggung kuda hitam, membumbung tinggi ke udara dan mendarat tepat di depan penjaga yang sedang menyerang. Ash tidak melihat apa yang terjadi selanjutnya, karena sosok Ksatria neraka menjadi tersembunyi di balik masa makhluk mimpi buruk. Yang dia rasakan hanyalah jeritan mengerikan yang benar-benar tidak manusiawi yang tiba-tiba menggelinding di medan perang. Begitu keras sehingga sistem pendengaran dari pakaian luarnya gagal menyaring ratapan yang memekakkan telinga. Dewa. Akhirnya, dia berhasil mengangkat dirinya dari tanah. Pertempuran masih belum berakhir. Nyatanya, itu baru saja dimulai. Meskipun Ash harus berjuang untuk melakukan apapun hanya dengan satu kaki yang berfungsi dan bahu robek yang mengurangi jangkauan gerak lengan kanannya, dia bertekad untuk melakukan bagiannya. Mengangkat senapannya sekali lagi, dia memandang ke depan dan melihat kuda hitam yang mengerikan itu mengamuk di antara para makhluk mimpi buruk. Tidak ada tanda-tanda penunggang iblisnya, tetapi dilihat dari gerakan tak menentu monster raksasa mirip rusa itu, Ksatria Onyx sedang melawannya. Siapa yang cukup gila untuk menyerang kengerian itu sendirian? Tapi prajurit misterius itu tidak hanya menyerang penjaga gerbang yang menakutkan. Ash membeku sesaat. Tunggu. Apakah dia? Tidak, dia. Apakah setan itu sebenarnya? Tubuh busuk rusa mengerikan itu tiba-tiba bergoyang. Lalu roboh. Jeritan lain menembus telinga Ash, dan kemudian, masa makhluk mimpi buruk itu tampaknya kehilangan sebagian besar koordinasinya. Penjaga gerbang sudah mati. Ash tidak bisa mempercayai keberuntungannya. Dan, seolah keberuntungan benar-benar tersenyum padanya hari ini, tidak lama setelah kekejian yang menakutkan itu jatuh, bala bantuan tiba dari belakang. Membentuk garis pertahanan yang tak tertembus untuk menghentikan gerak maju musuh. Ash menembakkan peluru terakhirnya, lalu terhuyung-huyung dan mundur. Kali ini, dia dikirim ke rumah sakit lapangan alih-alih kendaraan perbaikan, agar tubuhnya dirawat alih-alih powered suite-nya. Di sana, meringis saat bahunya yang robek segera diperbaiki, Ash mengerutkan kening. Tunggu. Armor itu. Aura iblis itu. Ketidakpedulian yang dingin dan karisma yang gelap. Matanya tiba-tiba melebar. Pertempuran masih berkecamuk, tapi Ash benar-benar disibukkan oleh hal lain. Apakah aku diselamatkan oleh Mongrel? Budak Bayangan bab 853 Penyanyi Tulang. Kali ini, Sunny memilih terjun ke pertarungan jarak dekat sejak awal pertempuran. Busurnya adalah alat yang menakutkan untuk membunuh target yang kuat dari kejauhan. Tetapi sekarang situasinya telah mencapai serangan frontal penuh, menahan gerombolan makhluk mimpi buruk yang lebih rendah lebih penting. Bagaimanapun, mereka hanya kalah jika dibandingkan dengan kekejian yang sangat menakutkan. Masing-masing masih merupakan ancaman mematikan. Plus, menggunakan pesona Death Dealer lagi adalah hal yang mustahil. Belum lagi nilai harapan sekarat meningkat pesat, mengingat dia memimpin 100 orang bangkit, bukan satu kelompok saat ini. Setiap sekutu yang bisa melihat Sunny berbenturan dengan monster akan merasa terinspirasi untuk bertarung dengan semangat dan ketetapan hati yang diperbarui. Di sisi lain, dia juga menghadapi seluruh gerombolan makhluk mimpi buruk, bukannya segerombolan. Itu berarti Dying Wish akan membuatnya menjadi sasaran ratusan kekejian yang hiruk-pikuk. Kekuatannya juga meningkat karena fakta bahwa dia telah membunuh puluhan musuh yang terkena pesona Death Wish di 2 pertempuran sebelumnya. Baiklah, dia hanya harus mengatur, entah bagaimana. Sunny telah memutuskan untuk mengerahkan segalanya,
Tetapi sekarang, untuk pertama kalinya dalam waktu yang lama, dia tiba-tiba merasa kekurangan alat canggih yang bisa dia gunakan. Dia selalu bangga pada dirinya sendiri tentang betapa tangguh dan serbagunanya gudang kenangannya. Tapi tampaknya jauh di belakang jenis ancaman yang dihadapi Sunny akhir-akhir ini. Dia bahkan tidak punya apa-apa untuk mempersenjatai Sein. Yang bikin malu, pedang batunya yang patah lebih mematikan daripada senjata jarak dekat manapun yang dia miliki, kecuali penglihatan kejam. Sebagai bagian dari Ascended Demon, bilah batu juga membawa kekuatan senjata Ascended. Mirisnya, tidak seperti Shadow yang pendiam, pedang itu belum menunjukkan tanda-tanda mampu memperbaiki dirinya sendiri. Belum. Sunny mengenakan Undying Chain, menggunakan Cruel Sight, dan memanfaatkan kekuatan Dying Wish. Dia juga ditambah dengan dua bayangannya. Sein hanya memiliki Broken Oath, yang tidak bisa dia gunakan secara sembarangan saat mengendarai Nigma. Pengendara hitam dan penunggangnya masing-masing diberdayakan oleh satu bayangan. Selain itu, tidak banyak yang bisa dilakukan Sunny untuk mengubah peluang yang menguntungkannya. Sialan, aku benar-benar membutuhkan lebih banyak kenangan. Namun, alat apa yang dia miliki? Kim, apa yang kamu lihat? Prajuritnya adalah alatnya juga. Mempertimbangkan bahwa memori kuat terakhir yang ditemukan Sunny jatuh ke tangan Kim, dia berharap mendapatkan beberapa hasil. Hanya ada belasan detik tersisa sebelum mereka bentrok dengan musuh. Wanita muda itu diam sejenak, lalu mengatakan sesuatu yang menyulut api kecil di hati Sunny. Begitu ya? Hewan-hewan ini rentan terhadap serangan sonik. Itu, Sunny telah membentuk kecurigaan yang sama setelah menghadapi kekejian tanpa mata untuk pertama kalinya. Tetapi kecurigaan yang tidak berdasar bukanlah sesuatu yang dapat dibangun dengan strategi yang baik. Sekarang, bagaimanapun, saya yakin itu persepsi mereka. Harus. Dia memanggil seruling yang diukir dari tulang paha zamrud yang aneh. Penyanyi tulang. Ascended Memory dari tier ketiga ini, yang dia peroleh di Red Colosseum, memiliki 3 pesona, Sonorous, Silence, dan Sepulture Song. Yang pertama membiarkan seruling bernyanyi dengan berbagai volume. Ini adalah pesona yang disalin Sunny ke lonceng perak dan batu biasa. Yang kedua memungkinkan seruling menciptakan kubah keheningan di sekelilingnya. Yang ketiga, Sunny belum bisa menggunakannya. Itu seharusnya membangkitkan orang mati. Namun, seseorang harus tahu cara memainkan seruling untuk mengaktifkannya, yang tidak diketahui Sunny. Selain itu, mayat yang bangkit akan menjadi pembunuh, jahat, dan tidak terkendali. Satu-satunya cara untuk memerintahkan mereka dan mencegah mereka menyerang pemanggil adalah dengan menenangkan mereka dengan melodi yang benar. Yang dia juga tidak tahu. Bagaimanapun, Sunny hanya tertarik pada pesona Sonorous saat ini. Memerintahkan seruling untuk bernyanyi sekeras mungkin, dia memenuhinya dengan esensinya dan kemudian melemparkan instrumen tulang itu ke lustre. Mainkan. Pria muda itu menangkap seruling zamrud dan menatapnya dengan ekspresi kaget. Tapi, Kapten, aku tidak tahu caranya. Sunny sudah kembali ke gelombang kekejian. Tiup saja ke dalam lubang, sialan. Lustre ragu-ragu selama setengah detik, lalu dengan patuh membawa penyanyi tulang ke bibirnya. Sesaat kemudian, peluit yang memekakkan telinga, sumbang, dan menusuk telinga meledak dari seruling, menyebar jauh dan luas. Dan sesaat sebelum banjir kekejian tanpa mata menghantam yang terbangun. Mereka tiba-tiba tersandung dan kehilangan momentum, seolah-olah sangat bingung. Sunny menyeringai saat penglihatan kejam menuai nyawa korban pertamanya.
Penyanyi tulang tidak menghasilkan serangan sonik, per se. Itu sangat keras dan sangat melengking. Namun, seperti yang dia pikirkan, itu ternyata sudah cukup. Binatang buas itu buta, setelah semua. Mereka harus melihat dunia melalui beberapa cara lain, dan pendengaran mereka ternyata menjadi salah satu yang dominan. Jika Sunny harus menebak, dia akan mengatakan bahwa paku panjang di punggung mereka dimaksudkan untuk merasakan gelombang suara yang menyebar di udara. Yang kemudian dapat ditafsirkan oleh kekejian menjadi gambaran yang koheren tentang lingkungan mereka. Menundukkan mereka pada lagu mengerikan dari Bone Singer mirip dengan menggunakan granat flashbang. Tanpa pernah melambat, Sunny memotong gerombolan Nigma Creatures. Didorong ke dalam kegilaan pembunuhan oleh Dying Wish, ratusan dari mereka bergegas maju untuk mencabik-cabiknya. Hanya untuk mati oleh pedangnya. Sunny telah melepaskan kekuatannya sepenuhnya. Menari di antara kekejian seperti dewa kegelapan, dia membantai mereka tanpa henti. Sekarang Sunny tidak harus mengontrol bentuk medan perang, dia menggunakan manifestasi bayangan untuk meningkatkan kekuatannya sendiri. Tentakel gelap bangkit dari tanah untuk menjerat dan mencabik-cabik musuhnya. Dari waktu ke waktu, dua anggota tubuh tambahan muncul di tubuhnya, menusuk kekejian atau mengiris tubuh mereka dengan cakar adamantin. The Cruel Sight menjerit seperti bansi setiap kali memotong udara. Selama bertahun-tahun, Sunny telah mengalami segala macam serangan dan siksaan. Pesona cermin gelap dari tombak muram telah lama mengumpulkan perpustakaan besar jenis kerusakan elemen. Dia tidak pernah punya alasan untuk menggunakan apapun kecuali untuk api ilahi dan serangan jiwa. Segalanya berbeda sekarang. Segera, tumpukan mayat dan aliran darah mengelilinginya. Semakin banyak kekejian menyerangnya, semakin dia bisa membunuh. Pemandangan pembantaian itu menakutkan sekaligus sangat indah. Detasemen kebangkitan dari divisi manusia menghadapi serangan makhluk mimpi buruk, bergidik, tetapi berhasil menahan gerombolan itu selama beberapa menit yang berharga. Kemudian, tentara biasa dari tentara evakuasi pertama bergabung dalam keributan. Didukung oleh kekuatan destruktif dari persenjataan berteknologi tinggi mereka, yang bangkit mengubah taktik mereka dan melakukan serangan. Sunny memimpin salah satu dakwaan. Dengan pengikutnya yang bertugas sebagai ujung tombak, hampir 100 prajurit memotong jauh ke dalam gerombolan dan pindah ke tempat persembunyian penjaga gerbang. Itu adalah iblis jatuh lainnya, mirip dengan yang dibunuh Sunny beberapa jam sebelumnya. Namun, yang ini tampak sedikit lebih kecil, namun lebih bertenaga. Itu adalah seorang wanita. Mundur. Saat jarak ke kekejian yang mengerikan semakin pendek, Sunny memerintahkan tentaranya untuk menjauh dan terjun melalui bayang-bayang, muncul di dekat penjaga gerbang. Sekali lagi, kelopak mata makhluk itu bergetar, seolah hendak terbuka. Entah bagaimana, dia tahu bahwa dia akan berada dalam bahaya yang mengerikan jika dia pernah menatap mata itu. Mempercayai intuisinya, Sunny menutup intuisinya dan berlari ke depan sambil mengandalkan sepenuhnya pada indera bayangan. Lentera kecil yang tergantung di ikat pinggangnya tiba-tiba hidup, dan banjir kegelapan menyelimuti segala sesuatu di sekitarnya. Dalam pelukan bayang-bayang, Sunny tiba-tiba merasakan hawa dingin yang memalukan menyerang indranya. Saksi najis sedang memandangnya. Sesaat kemudian, kilatan terang merobek kegelapan. Dijiwai dengan api ilahi, bilah penglihatan kejam menarik garis di leher keji itu, memenggalnya. Saat mayat yang dipenggal itu jatuh berlutut, kepala binatang itu terbang menjauh, diselimuti api putih. Tidak lama setelah itu, pertempuran akhirnya berakhir.
Budak Bayangan bab 854 alibi sempurna. Hari yang luar biasa. Sunni dengan lelah menyeret tubuhnya kembali ke badak, meringis jijik pada semua tubuh yang berserakan di tanah. Mengapa nikmah creatures harus begitu jelek? Mengapa? Apakah kamu lebih suka dikelilingi oleh mayat-mayat cantik? Itu mungkin akan lebih buruk lagi. Perang itu jelek, dan mungkin saja itu sebenarnya adalah kualitas penebusan. Prajuritnya mengikutinya, sama kelelahannya. Tidak ada yang terluka parah, yang merupakan hasil terbaik yang diharapkan Sunni. Namun, mereka sedang tidak mood untuk berbicara. Namun, pejuang lain dari Angkatan Darat Pertama merasa berbeda. Suara dengungan mengelilingi mereka. Divisi itu sedang dalam proses pengelompokan kembali setelah konfrontasi berat yang tak terduga dengan bukan hanya satu, tetapi dua kelompok kekejian. Logistik dari seluruh proses adalah neraka murni, yang hanya diperburuk oleh gangguan kuat yang ditimbulkan oleh gerbang. Di daerah terdekat di sekitar pasukan manusia, masing-masing dipisahkan hanya beberapa kilometer. Sekarang ada 15 gerbang. 7 telah dibuka di beberapa titik di masa lalu, dan 8 lagi dibuka secara bersamaan beberapa jam yang lalu. Gagasan tentang terjadinya hal seperti itu akan tampak tidak masuk akal sebelumnya, tetapi dengan rantai mimpi buruk turun ke kuadran selatan, tidak ada yang mustahil lagi. Sunni menggelengkan kepalanya. Setidaknya dia mengumpulkan banyak fragmen hari ini, serta mendapatkan reputasi untuk dirinya sendiri. Siapapun yang pernah melihatnya bertarung pasti terkesan. Dan mengapa tidak? Sunni secara pribadi telah membunuh 3 penjaga gerbang hari ini. Namun, ada satu masalah. Saat dia berjalan melalui medan perang, dia tidak bisa mendengar sedikit demi sedikit dari berbagai percakapan. Sialan, irregular ini bukan lelucon. Apa kau melihat kapten mereka? Pria itu iblis. Ku dengar. Tidak, aku melihat dia mencabik-cabik kepala dari tubuh iblis jatuh dengan tangan kosong. Tunggu, benarkah? Meskipun, sekarang aku melihatnya. Mudah dipercaya. Pria raksasa dengan palu godam itu, kan? Tidak. Bodoh. Bocah pemilik itu. Kau tahu, yang terlihat seperti boneka antik berhantu. Bung, siapa yang peduli dengan seorang kapten? Pernahkah kamu mendengar? Mendengar apa? Gerbang di belakang kita itu? Apakah kamu tahu siapa yang membersihkannya? Itu Mongrel. Tuan Mongrel sendiri. Tidak mungkin. Dia ada di Antartika. Sunni berkedip. Apa? Semakin dia mendengarkan apa yang dibicarakan para prajurit, semakin dia mendengar nama panggilan terkutuk itu. Mongrel, Mongrel, Mongrel. Apakah mereka semua gila? Tentu. Armor Sein terlihat agak mirip dengan Mantle of the Underworld, tapi yang lainnya berbeda. Pertama, dan yang terpenting, dia jelas seorang wanita sementara dia jelas seorang pria. Kedua, bayangannya mengenakan helm tertutupnya, bukan topeng penenun. Siapa yang bisa salah mengira satu sama lain? Namun, setelah memikirkannya sebentar, Sunni sampai pada kesimpulan yang mengganggu. Dia tahu apa yang bisa dilakukan topeng penenun dan mengapa dia memakainya. Namun, orang-orang tidak melakukannya. Bagi mereka, topeng yang menakutkan itu hanyalah kenangan lain, jadi wajar saja jika Mongrel akan mengenakan helm sebelum berperang. Selain itu, dia ragu ada orang yang melihat Sein dengan baik. Dia bergerak sangat cepat sambil berlari ke belakang formasi manusia, dan kemudian terjun ke kumpulan makhluk mimpi buruk tanpa pernah melambat. Rekaman apapun yang tersisa pasti memiliki kualitas yang buruk, mengingat efek gangguan dari guides.
dan berbicara tentang rekaman. Begitu mereka sampai di Reno, Sunny menghubungkan komunikatornya ke ruang komunikasi kendaraan yang kuat dan mengakses jaringan. Hampir seketika, judul-judul sensasional dari beberapa artikel terbaru menarik perhatiannya, pahlawan yang rendah hati. Setelah menghindari daya pikat ketenaran dan menghindari pusat perhatian selama hampir 2 tahun. Pendekar pedang terkenal Mongrel muncul di Antartika untuk menyelamatkan 15.000 prajurit dari malapetaka. Malaikat penjaga kemanusiaan, sesuai dengan kata-katanya, Long Mongrel, yang pernah menyatakan bahwa dia hanyalah manusia. Dengan berani mempertaruhkan nyawanya untuk melindungi umat manusia, rekaman eksklusif Lord Mongrel mengalahkan Tyrant yang jatuh. Lord Mongrel dikonfirmasi menjadi seorang wanita. Sunny diam-diam menutupi wajahnya dengan tangan. Dewa, itu cepat. Mesin propaganda pemerintah pasti telah memutuskan bahwa Lord Mongrel, siapapun dia, adalah alat yang baik untuk menopang upaya perekrutan saat ini. Selebriti yang agak panas muncul di medan perang adalah alat yang bagus untuk menginspirasi lebih banyak orang untuk mendaftar. Wajahnya berubah sedikit pahit. Aku membunuh 3 penjaga gerbang, sial. 3. Sein hanya membunuh 1, itu pun dengan bantuan Nigma. Mengapa tidak ada yang berbicara tentang saya? Bahkan para prajurit di divisinya tampaknya benar-benar melupakan kontribusi Sunny begitu berita tentang Mongrel yang muncul selama pertempuran menyebar. Bukan berarti Sunny ingin diakui untuk apapun. Sebenarnya, dia jauh lebih suka tidak dikenal sama sekali. Tetapi tetap saja, sambil menghela nafas, dia mencari rekaman yang diunggah ke jaringan. Seperti yang dia duga, kualitasnya sangat buruk. Sein tampak seperti siluet hitam buram tanpa fitur yang dapat ditentukan. Sedikit yang diizinkan pemerintah untuk ditampilkan tidak melukiskan gambaran yang jelas tentang bentrokannya melawan makhluk mimpi buruk. Itu hanya tampak seperti gerakan yang berantakan disertai dengan lolongan binatang. Namun, itu hanya menambah bahan bakar pada imajinasi kolektif orang-orang yang telah menonton video tersebut. Dia membaca beberapa diskusi dan memejamkan mata sejenak, menahan erangan. Apa omong kosong ini? Dari apa yang dikatakan orang, sepertinya Mongrel sendirian membasmi beberapa ribu makhluk mimpi buruk sementara tentara yang sebenarnya mundur tanpa daya dan bertepuk tangan. Tiba-tiba, Sunny tertawa kecil. Sebelum melepaskan Sein, dia khawatir orang-orang akan menghubungkan titik-titik itu dan menyadari bahwa dia adalah Mongrel. Namun, kenyataannya ternyata justru sebaliknya. Ribuan manusia telah menyaksikan dia bertarung di depan formasi, sementara pada saat yang sama, ribuan lainnya telah melihat seseorang yang mereka anggap sebagai Mongrel bertarung di belakang. Keduanya tidak mungkin sama. Tindakan yang berpotensi mengungkap rahasianya justru menjadi alibi yang sempurna. Sunny menghela napas, lalu menggeleng bingung. Ya, itu sesuatu, kurasa. Budak bayangan bab 855 Salju dan Abu. Ada banyak hal yang harus dilakukan sebelum divisi melanjutkan perjalanannya. Pecahan jiwa harus diambil dari bangkai makhluk mimpi buruk. Bangkai itu sendiri harus ditumpuk menjadi gundukan untuk membuka jalan bagi kendaraan. Biasanya, masing-masing akan berpakaian untuk memanen bahan yang berguna. Kulit dan tulang kekejian adalah sumber daya yang berharga, terutama yang jatuh. Namun, tidak ada yang punya waktu untuk memproses sisa-sisa gerombolan yang menakutkan itu dengan benar. Sehingga mayat-mayat itu dibuang begitu saja di pinggir jalan, disiram dengan cairan pembakar, dan dibakar. Kendaraan mengangkut dan menjual, platform perang yang rusak, dan pakaian mekanis infanteri yang bertenaga harus diperiksa dan diperbaiki.
Amunisi bekas harus diganti, yang terluka harus disembuhkan. Prajurit, baik yang biasa maupun yang bangkit, membutuhkan waktu untuk beristirahat dan memulihkan diri. Di atas Rhino, anggota kelompok tidur bergiliran. 3 memasuki alam mimpi sementara 3 lainnya tetap waspada. Segera setelah shift pertama kembali, shift kedua mengambil tempat di dalam pot tidur. Sunni tetap terjaga, bermeditasi diam-diam di belakang kendaraan. Di pagi hari, divisi tersebut harus melakukan satu tugas akhir. Dalam kesunyian yang khusyuk, tubuh para prajurit yang gugur sekitar 100 atau lebih ditutup oleh bendera putih murni. Jenderal yang memimpin divisi memberikan pidato singkat, lalu menundukkan kepalanya. Setelah itu, beberapa platform perang yang diangkut di atasnya mengaktifkan penyembur api yang kuat yang melekat pada lengan mekanis mereka, melepaskan aliran api yang sangat besar untuk menghabiskan tubuh. Dalam kondisi yang keras dari kampanye Antartika, Angkatan Darat Pertama tidak dapat memberikan penguburan yang lebih baik. Bahkan jika divisi tersebut dapat menyisihkan waktu untuk menggali kuburan di tanah beku, risiko dari makhluk mimpi buruk yang mengganggu mereka di masa depan terlalu tinggi. Dan dengan begitu banyak orang yang masih hidup menunggu giliran mereka untuk naik ke sirkuit kapal, mengorbankan tempat yang berharga untuk mengembalikan bodi adalah kemewahan yang tak bisa dibeli. Melihat tumpukan kayu pemakaman dalam diam, Sunni tidak bisa menahan perasaan muram. Meskipun ritual itu sendiri indah dan bermartabat, sebenarnya para prajurit yang telah mengorbankan nyawanya diperlakukan tidak jauh berbeda dengan makhluk mimpi buruk yang telah membunuh mereka. Pada akhirnya, keduanya dikonsumsi oleh api. Untuk beberapa alasan, bayangan lilin yang tak terhitung banyaknya menyala di depan gerbang akademi muncul di benaknya. Sambil mendesah, Sunni berbalik dan berbicara kepada bawahannya, "Ayo pergi. Setidaknya kerugiannya tidak terlalu buruk. Jika Sein tidak menjatuhkan penjaga gerbang paling utara dengan begitu cepat, keadaan bisa menjadi jauh lebih buruk." Segera, divisi bergerak maju. Yang tertinggal hanyalah pemandangan yang dihancurkan oleh pertempuran, dengan salju dan abu bercampur saat mereka berputar-putar di udara. Sunni tetap berada di belakang Rhino dengan ekspresi teduh di wajahnya. Namun, segera, dia teralihkan dari pikirannya oleh komunikasi yang masuk. Wajah pualam Master Jet muncul di layar. "Sunni, aku punya misi baru untukmu." Pasukan lapangan yang dikirim ke pusat Antartika memiliki tujuan langsung, mengubah sejumlah kota kecil menjadi benteng yang tidak dapat ditembus. Memindahkan semua populasi manusia di wilayah tersebut ke benteng ini, dan kemudian memperkuat diri mereka sendiri selama diperlukan untuk mengevakuasi semua orang. Pada titik tertentu, bantuan balas seharusnya tiba dan membuat tugas menahan pengepungan makhluk mimpi buruk menjadi lebih mudah. Namun, sebelum itu terjadi, Angkatan Darat Pertama harus menyelesaikan tahap operasi yang paling berbahaya sendirian. Ibu kota pengepungan harus dibangun, koridor evakuasi harus dibangun, dan jutaan orang harus dipindahkan melaluinya tepat waktu. Semua itu menuntut pasukan manusia untuk dipecah menjadi banyak detasemen yang lebih kecil, yang menimbulkan risiko yang signifikan. Selain itu, ada terlalu banyak bagian yang bergerak dari rencana ini, dan masing-masing dari mereka bisa gagal dan berakhir dengan bencana. Saat ini, divisi yang ditugaskan Sunni sedang bergerak cepat menuju kota besar yang akan menjadi benteng pertahanan. Dalam prosesnya, mereka juga meletakkan dasar untuk membangun hubungan transportasi ke pemukiman yang lebih kecil, baik dengan memperkuat infrastruktur sipil yang ada atau membuat infrastruktur mereka sendiri. Setelah pertarungan kemarin, sepertinya tidak ada kendala serius di jalur divisi tersebut.
Namun, beberapa divisi lain tidak berjalan dengan baik. Soul Reaper tampak sedikit lelah saat dia berbicara dari layar. Sedikit masalah. Ada gerbang kategori 3 yang menghalangi jalan mereka, dijaga oleh makhluk rusak yang kuat. Dari pengamatan awal, setidaknya itu adalah iblis. Namun, bisa juga seorang tiran. Musim dingin bisa jangan tangani sendiri. Kau dan aku yang paling dekat, jadi pasang sabuk pengaman. Pisahkan dari divisimu dan bergeraklah ke arah tenggara dengan kecepatan penuh hingga kau mencapai titik pertemuan. Jaraknya sekitar 70 km dari posisimu saat ini. Sunni mempelajari peta itu sebentar, lalu berkata dengan ragu, seorang tiran yang rusak. Apa kau yakin kita bertiga bisa membunuhnya? Semua kekejian yang terkorupsi memang menakutkan, tapi seorang tiran. Pikiran untuk menghadapi salah satunya dalam pertempuran membuat Sunni merasa tidak nyaman. Dia hanya pernah melawan satu makhluk dari rank itu, Wumfin. Meski begitu, dia hanya membunuh monster keji itu dengan membunuh inangnya dengan pisau kayu Aidre. Tentu saja, Sunni hanya terbangun saat itu. Dia jauh lebih kuat sekarang. Tapi, yang benar-benar mengganggunya adalah kurangnya informasi. Melawan musuh setelah mempelajarinya untuk sementara waktu sama sekali berbeda dengan menjadi buta. Dia mungkin memiliki peluang tipis melawan Corrupted Tyrant jika ada cukup waktu untuk bersiap. Namun, saat berdiri, Master Jet tampaknya tidak berbagi keprihatinannya. Dia menyeringai gelap, dan kemudian menggelengkan kepalanya, kita bertiga sudah cukup. Namun, kali ini, kita tidak akan bertarung sendirian. Orang lain akan ikut bersenang-senang. Sunni mengangkat alis. Siapa? Soul Reaper mencondongkan tubuh sedikit ke depan. Orang suci. Budak bayangan bab 856 Pemandangan Alien. Pasukan evakuasi pertama didampingi oleh 3 orang suci. Satu setia kepada pemerintah, sementara 2 lainnya. 2 lainnya dikirim oleh klan besar. Secara tidak resmi, Valor dan Song menolak untuk berpartisipasi dalam kampanye Kuadran Selatan. Namun secara resmi, mereka masih harus menjaga penampilan. Oleh karena itu, masing-masing telah memberikan pasukan tanda untuk mendukung upaya evakuasi, dan kedua orang suci yang dimaksud bertanggung jawab atas pasukan ini. Sunni tidak tahu siapa Transcendent ini. Yang dia tahu adalah bahwa pemerintah telah dengan bijak memilih untuk memisahkan mereka, mengirim satu ke Antartika Timur, sementara yang lain berakhir di pusat Antartika. Dan sekarang, rupanya, yang terakhir itu datang untuk membantu para irregular dalam mengalahkan kekejian Corrupted yang kuat. Dia tidak yakin bagaimana perasaannya tentang itu. Di satu sisi, bantuan dari seorang orang suci sangat disambut. Di sisi lain, salah satu alasan dia memutuskan untuk berpartisipasi dalam kampanye Antartika adalah untuk menjauh dari klan besar dan intrik mereka. Sekarang, sepertinya dia tidak bisa lepas dari kontak dengan penguasa dan pasukan mereka. Terkutuklah semuanya. Sambil mendesah, Sunni mengirimkan luster koordinat titik pertemuan dan berjalan ke kabin pilot. Kami mendapat pesanan baru. Sampai ke lokasi ini secepat mungkin. Pria muda itu menguap, mempelajari koordinatnya sebentar, lalu mengangguk. Ya, Pak, dia berlama-lama sejenak. Ngomong-ngomong, ada apa di sana? Sunni mengangkat bahu dengan ekspresi acuh tak acuh. Seorang tiran yang rusak, sesuatu seperti itu. Kilau memucat, menatapnya dengan mata lebar, dan tiba-tiba menjadi sangat sunyi. Badak meninggalkan barisan-barisan divisi dan melaju ke depan, dengan cepat menyalip kendaraan yang lebih lambat.
Kemudian berbelok tajam, meninggalkan jalan raya yang lebar seluruhnya, dan memasuki medan yang tidak rata. Rodanya yang besar dengan mudah terguling melewati lumpur dan bebatuan. Berkat sistem suspensi berteknologi tinggi, anggota kelompok nyaris tidak merasakan gangguan. Dalam beberapa jam berikutnya, kendaraan lapis baja itu dengan cepat melintasi hamparan liar pusat Antartika. Lampu sorot yang kuat dipasang di atap Rhino membanjiri lanskap di depannya dengan cahaya terang, memotong keremangan dengan sinar lebar. Berbagai sensor memberi luster informasi tambahan untuk mengarahkan pembawa berat dengan lebih baik. Pusat Antartika sangat berbeda dari hutan belantara Asia yang pernah dilihat Sunny selama perjalanan kereta singkatnya. Itu sama tak bernyawa, tetapi dengan cara yang berbeda. Ada lebih sedikit tanda-tanda perang dan bencana masa lalu di sini. Tetapi pada saat yang sama, tanah itu entah bagaimana tampak lebih terpencil. Itu jauh lebih tidak rata dan bergunung-gunung juga. Pada dasarnya, sebagian besar daratan ditutupi oleh rangkaian pegunungan yang luas. Karena itu, sebagian besar kerentanan dikaburkan, dan sulit melihat ancaman yang mendekat. Lebih dari itu, pemandangannya sendiri tampak aneh dan asing. Yah, tidak mengherankan. Lagi pula, Antartika telah tertutup es selama jutaan tahun, dan baru belakangan ini mengangkat tabirnya yang tebal. Melewati gletser monumental telah meninggalkan banyak hal aneh. Badak melakukan pekerjaan luar biasa dalam menavigasi medan yang rumit. Itu bergerak menuju titik pertemuan dengan kecepatan yang cukup, terkadang memanfaatkan jalan yang ada, terkadang memotong hutan belantara yang belum tersentuh. Itu mendaki atau menuruni bukit-bukit tinggi dan singkapan gunung, jembatan bentangan rawa beku, dan mengarungi labirin batu-batu raksasa dengan kemudahan yang sama. Jika ada satu hal yang membuat Sunny tegang, dia jarang memiliki kesempatan untuk melihat jauh ke depan. Hari-hari ini, kuadran selatan tidak lagi bernyawa seperti dulu. Namun, kehidupan yang menyebar melalui jangkauannya, bukanlah jenis kehidupan yang akan diterima oleh siapapun di dunia nyata. Akhirnya, dia menghela nafas dan naik ke atap Rhino melalui salah satu palka di atas. Karena Samara belum kembali dari Dream Realm, Sunny adalah satu-satunya anggota kelompok dengan alat serangan jarak jauh yang layak. Menggunakan tutup palka yang terbuka untuk melindungi dirinya dari angin dingin, Sunny memanggil Morgan S. Warbow dan mengintip ke dalam keremangan yang mengelilingi kendaraan yang bergerak itu. Dalam beberapa jam berikutnya, dia harus menggunakan busurnya 3 kali. Beberapa kekejian melacak di jalur badak, hanya untuk pembunuhan oleh panah hitam cepat sebelum memiliki kesempatan untuk mendekatinya. Untungnya, tidak satu pun dari mereka ternyata terlalu kuat atau melakukan penyergapan yang berbahaya. Untuk sekarang, menjelang siang, yang, tentu saja, tampak sama seperti pagi, sore, dan malam, Rhino mencapai reruntuhan sebuah pos kecil, tempat 2 pengangkut serupa diparkir di bawah bayang-bayang tembok yang rusak. Beberapa orang terlihat berkumpul di sekitar api kenikmatan, menikmati makanan yang nyaman. Saat Luster menghentikan kendaraan, Sunny melompat dari atap dan berjalan menuju api. Cahaya jingga bersinar, terpantul dari logam suram armornya. Apa yang kalian minum? Anggota kohort Queen dan Soul Reaper terlihat dengan ekspresi sedih. Itu, hanya udara panas, Pak. Kapasitas kargo pengangkut kami terbatas, jadi kami tidak bisa membawa barang yang lebih baik. Dia menggelengkan kepalanya, lalu memanggil Covetus Cover. Saat peti besar itu menjelma menjadi kenyataan dan membuka rahangnya yang bergigi, Sunny memasukkan tangannya ke dalam.
lalu melemparkan sekaleng kopi instan dan sebatang coklat mahal ke Awaken yang terkejut. "Oh, Tuan, terima kasih, Tuan." Sekelompok irregular tidak terlihat seperti orang-orang yang akan melawan kekejian yang rusak dari kelas tinggi. Mereka tampak santai dan acuh tak acuh tentang seluruh cobaan, dan lebih memperhatikan sekaleng kopi daripada gunung mengancam yang menjulang di atas mereka. Gerbang kategori 3 terletak di puncaknya. Saat Awaken yang bersyukur menyeduh kopi untuk diri mereka sendiri dan tentara Sunni, yang muncul dari badak dan bergabung dengan mereka. Dia melihat sekeliling dan memperhatikan Master Jet dan musim dingin. Keduanya berdiri agak jauh, mendiskusikan sesuatu di antara mereka dengan suara rendah. Dia menuju ke arah mereka dan menangkap ujung ekor pembicaraan mereka. "Pasti seorang wanita. Panas sekali, juga. Sudah kubilang, idiot. Aku pernah melihat pria mongrel itu sendiri. Dia benar-benar laki-laki. Semua orang tahu bahwa kedua matamu buta dalam hal ini, Reaper. Maksudku, ingat saat Sein tampan itu mencoba merayumu? Apa yang kamu bicarakan? Dia hanya berharap untuk bekerja sama dengan kami untuk mengklaim benteng baru. Sial. Kamu putus asa. Kamu tahu itu? Semua laki-laki." Saat itu, Sunni mendekati mereka, melirik Master Jet, lalu berdeham. Inter menatapnya sejenak. "Lihat, contohnya. Apa artinya itu?" Saat Sunni merenungkan apa yang disinggungnya, Master Jet tersenyum dan melambai padanya. "Ah, Sunni, kamu tepat waktu. Orang suci juga akan tiba kapan saja." Dia tidak bisa membantu tetapi mengerutkan kening. Siapa sebenarnya? Pada saat itu, perasaan yang samar-samar familiar tiba-tiba membuatnya kewalahan. Sunni merasakan bayangan besar menutupi pos terdepan yang hancur, lalu mendengar suara yang menyerupai gemerisik 1000 sayap. Tiba-tiba, sosok keempat berdiri di antara mereka. Sunni berkedip, sejenak kehilangan kata-kata. Sein Tiris, apa yang kamu lakukan di sini?" Di depannya berdiri tidak lain dari Skytide dari klan Bulu Putih. Budak Bayangan bab 857 Kumbang Giok. Wanita yang berdiri di depan Sunni bertubuh tinggi dan ramping, dengan rambut panjang tergerai dalam aliran emas pucat yang lembut. Posturnya sangat tegak, dan wajahnya yang dingin sangat mempesona. Skytide mengenakan baju besi baja ringan, dengan pauldron dan pelindung kaki yang dihiasi bulu bergaya. Tatapan mata ambernya yang dengan tegas menusuk dan berat, sementara pupil vertikalnya yang aneh menyerupai burung pemangsa. Kepingan salju berputar dan menari di udara, seolah berusaha mendekatinya. Sunni agak kaget melihat transenden yang sudah dikenalnya. Sein Tiris, apa yang kamu lakukan di sini? Skytide meliriknya Tuan Sunles. Senang bertemu denganmu lagi. Aku senang menemukanmu dalam keadaan sehat. Kenapa aku di sini? Dia sudah jelas. Aku datang untuk menembak binatang itu. Dia bergeser dengan ragu. Tidak. Maksudku kenapa kamu ada di sini, di Antartika? Dia ditatap tanpa ekspresi. Klan Bulu Putih ditugaskan untuk mendukung upaya penangkapan di kuadran selatan. Oh. Tiba-tiba, beberapa hal diklik pada tempatnya. Kembali ketika Skytide telah membunuh Sein Cormac untuk melindungi Sunni dan Casey, dia mengatakan kepada mereka bahwa dia akan dikutuk oleh Valor klan besar. Dia juga memberitahu mereka bahwa mereka tidak berani menghukumnya terlalu keras. Tampaknya mengambil Chain Isles tidak cukup sebagai hukuman bagi orang suci yang disengaja. Valor harus memberi isyarat dengan mengirimkan pasukan token ke Antartika, dan karenanya, klan Bulu Putih telah menarik sedotan pendek.
Tampaknya mereka telah kehilangan demesne indah mereka dan dibuang ke benua dingin yang dilanda perang, setidaknya untuk saat ini. Melihat sekeliling, Sunni menahan desahan sedih. Tanah gelap dan tidak ramah yang mengelilingi mereka sangat jauh dari keindahan surga Sanctuary of Noctis. Dia merasa sedikit bersalah tentang semuanya. Namun, Skytide tampaknya tidak keberatan. Atau setidaknya menyembunyikan ketidaksenangannya dengan sempurna. Master Jet, sementara itu, menatap mereka dengan rasa ingin tahu. Aku lupa kalau kalian berdua saling kenal. Bagaimanapun, kami berterima kasih atas bantuanmu, Saint Tiris. Skytide hanya mengangguk. Segera, tatapan mata ambernya yang mencolok melayang ke gunung tinggi yang menjulang di atas pos terdepan yang hancur. Apa yang kita ketahui tentang musuh? Soul Reaper menggelengkan kepalanya sedikit. Tidak banyak. Kemudian, dia tersenyum dan menatap anggota termuda dari kelompok itu. Namun Sunni, lakukan tugasmu, lakukan hal Anda. Lakukan hal Anda. Permintaan macam apa itu? Saat Sunni menggerutu tanpa suara, bayangannya dengan gesit mendaki lereng gunung. Saat ini, jangkauan Shadow Control telah melebihi belasan kilometer, jadi bukan tidak mungkin bagi mereka untuk mencapai puncak. Hampir tidak ada orang yang lebih cocok untuk memata-matai kekejian yang rusak. Namun, Sunni meringis saat panggilan mimpi buruk menyerang pikirannya. Sekarang setelah dia mengamati gerbang kategori 3, pengaruhnya yang halus tumbuh lebih kuat dan lebih sulit untuk diabaikan. Ada celah lebar yang hampir membelah puncak gunung menjadi dua. Celah gelap gerbang berdenyut di dalam celah gua, dan ada puing-puing batu berserakan di area sekitar. Banyak pecahan telah berguling menuruni lereng yang curam. Sementara beberapa batu besar bahkan mencapai ke bawah, menghancurkan sebagian besar pos terdepan tempat para irregular saat ini bersembunyi dan menghancurkan jalan yang menuju ke sana. Anehnya, dia tidak segera menyadari makhluk mimpi buruk itu. Hanya setelah bayangan menyeramkan, sesuai dengan namanya, merayap mendekat, tiba-tiba getaran menjalar ke seluruh tubuhnya. Sunni melihat ratusan bentuk berada di antara bebatuan. Kekejian itu mudah terlewatkan karena karapasnya seputih salju yang menutupi puncak gunung, dan memiliki tekstur yang menyerupai batu. Mereka tampak seperti serangga raksasa yang sebesar manusia dewasa. Beberapa dari mereka bangkit, beberapa jatuh, dan beberapa yang lebih besar bahkan rusak. Namun, tak satu pun dari mereka yang bisa dibandingkan dengan kekejian besar yang bersembunyi di bayang-bayang puncak yang hancur. Dengan kitin putih susu yang halus dan mata hitam yang tak bergerak, makhluk giok itu menyerupai kumbang yang sangat besar, mengerikan, dan mengerikan. Itu dengan mudah 3 kali ukuran badak, dengan 6 kaki perkasa dan rahang menakutkan yang tampaknya cukup kuat untuk menghancurkan platform perang lapis baja berat. Melihat kekejian yang tidak bergerak, Sunni tiba-tiba merasakan firasat yang menakutkan. Dia melirik Saint Tiris, Master Jet, dan Inter dengan ekspresi gelap. Itu Tyrant, baiklah. Armor besar dan tebal. Menyerupai serangga. Ada sekitar 500 drone di bawah komandonya, banyak di antaranya jatuh. Aku juga melihat setidaknya 2 lusin Letnan Corrupted. Dia berlama-lama sejenak, dan kemudian berseru, Kimi. Peramal dari kelompoknya mengaktifkan kemampuan aspeknya, memungkinkan dia untuk melihat segerombolan kumbang batu dalam cahaya baru. Mempelajari karapas mereka yang keras, Sunni perlahan membuat daftar beberapa titik rawan. Kemudian mengalihkan pandangannya ke Tyrant. Tidak seperti antek-anteknya, kumbang putih raksasa itu tampaknya tidak memiliki titik lemah yang jelas.
Sunny tidak tahu apakah baju zirah makhluk kuat itu sebagus itu atau apakah Kim tidak bisa mengintip melalui pertahanan musuh yang mengungguli dan mengungguli dia, tetapi hasilnya sama. Membunuh Tyrant tidak akan mudah. Dia membagikan sedikit informasi yang bisa dia kumpulkan dan melirik petugas lain dengan ragu. Jadi apa yang kita lakukan sekarang? Saint Tiris tetap diam, tapi Master Jet tersenyum. Senyumnya gelap dan ganas. Apalagi, kami membunuhnya. Sunny berkedip. Bagaimana? Soul Reaper menunggu beberapa saat, lalu menatap Sky Tide. Sang Transcendent menyilangkan lengannya. Aku akan menangani Tyrant. Selama itu terikat ke tanah, aku bisa menyerang makhluk itu tanpa hukuman. Jika satu serangan tidak memecahkan cangkangnya, 10 akan. Jika 10 serangan gagal, 100 akan berhasil. Dia melihat para irregular dan mengerutkan kening. Namun, kamu harus berurusan dengan pengiringnya. Tugas itu tidak akan mudah. Inter mendengus, lalu tiba-tiba tertawa. Mudah? Apa itu? Budak Bayangan bab 858 Superioritas Udara. Mereka tidak menghabiskan terlalu banyak waktu untuk mencoba membuat rencana terperinci. Pertama, karena makhluk mimpi buruk dapat menemukan irregular kapan saja. Kedua, karena tidak ada rencana yang dapat mereka buat yang dapat diandalkan. Ada terlalu sedikit informasi yang mereka miliki. Tanpa mengetahui apa yang mampu dilakukan oleh Tyrant. Beberapa iblis yang melayaninya, dan prajurit yang lebih rendah dari sarang batu, apa gunanya menciptakan strategi yang kaku? Pertempuran di depan akan ditentukan oleh kekuatan mentah, tekad, dan kemampuan beradaptasi dengan cepat terhadap keadaan yang berubah. Untungnya, para irregular memiliki kekuatan yang lebih dari cukup. Dengan 3 Master Elite dan orang suci yang sebenarnya memimpin mereka, hampir tidak ada kekuatan manusia yang lebih menakutkan di pusat Antartika. Namun, apakah kekuatan itu cukup? Mereka akan segera mengetahuinya. Bagaimana aku bisa berakhir di sini? Mendaki lereng gunung dengan ekspresi murung, Sunny dengan sedih mengingat mimpinya menjadi pemilik toko yang kaya, dekaden, dan pengecut. Apa yang dia lakukan di benua yang tenggelam di gerbang mimpi buruk? Bersiap untuk melawan tiran yang rusak dan pasukannya? Dia bisa saja bersantai di pemandian air panas di spa mewah dengan banyak wanita cantik saat ini. Itulah yang dilakukan orang kaya, bukan? Sebaliknya, Sunny berlindung di balik batu besar, menggigil dingin, dan mengarahkan segelintir orang yang mendorong bebatuan di sekitarnya. Tentu, ada banyak wanita cantik di antara mereka juga. Ah, tapi tidak sama. Itu tidak bisa lebih berbeda, sungguh. Brengsek, masih ada bentangan bagus lereng gunung yang tersisa hingga puncak. Setinggi itu, udaranya belum tanpa oksigen, tapi rasanya pasti berbeda. Tak satu pun dari yang terbangun akan terhalang oleh hipoksia ringan atau menderita penyakit ketinggian, tentu saja, namun masih membutuhkan beberapa penyesuaian. Sunny menghela nafas dan memperhatikan Saint Tiris dengan tenang berjalan maju. Segerombolan bunga api mengelilingi tangannya, dan kemudian menyatu menjadi lembing panjang. Pada saat yang sama, musim dingin memanggil busur perak yang aneh dan 2 anak panah. Dia menarik satu di tali haluan dan menunggu. Bayangan yang bersembunyi di puncak gunung menyaksikan salah satu serangga mengerikan berjalan ke tepi batu yang menonjol keluar dan membeku, antena panjangnya berkedut tertiup angin. Sunny mengerutkan kening. Kupikir kita diperhatikan. Namun, sebelum dia bisa memperingatkan siapapun, Sky Tide mengambil satu langkah terakhir, mengangkat lembingnya. Dan diam-diam melemparkannya ke langit yang gelap.
Lemparannya menyebabkan salju di sekitar Seintiris dibersihkan oleh angin kencang yang menghancurkan. Batu-batu di bawah kakinya retak. Pada saat berikutnya, raungan gemuruh dari dentuman sonik menggelinding melintasi pegunungan saat lembing melesat menuju puncak dengan kecepatan yang mengerikan. Itu melesat melintasi langit seperti bintang yang bersinar, dan kemudian bertabrakan dengan karapas Tyrant dengan kekuatan yang menghancurkan. Kitin putih susu tidak pecah. Lembing malah hancur. Saat Seintiris sedikit memiringkan kepalanya, Inter menembakkan panah hampir lurus ke atas. Itu terbang ke langit dan kemudian meledak dengan pancaran cemerlang, membanjiri lereng yang suram dengan cahaya terang. Diterangi olehnya, makhluk mimpi buruk yang bersembunyi di balik bebatuan bergerak. Mereka berlari ke depan dengan kelincahan yang mengejutkan dan kemudian melompat, memutar tubuh mereka menjadi bola yang rapat. Ratusan bola ini kemudian berguling ke bawah, mendekati para irregular yang bersembunyi seperti dengan kecepatan yang mengerikan. Sunni merasa hatinya semakin berat. Karena betapa miripnya karapas tentara sarang batu dengan batu yang sebenarnya, seolah-olah gunung itu sendiri jatuh menimpa mereka. Dan itu belum semuanya. Tyrant bergerak maju dan membuka rahangnya, memuntahkan awan kegelapan darinya. Awan mengalir ke bawah seperti longsoran abu vulkanik, menelan sosok drone yang berguling saat menyusul mereka. Buruk. Sunni tidak tahu terdiri dari apa longsoran hitam itu, tetapi intuisinya berteriak bahwa menghirup, atau bahkan disentuh oleh abu hitam itu mematikan bagi manusia. Pada saat itu, Skytide tiba-tiba menghilang, dan sosok besar melesat maju dari formasi mereka. Seekor burung pemangsa raksasa dengan bulu putih dan cakar yang terbuat dari baja berkilau muncul di atas gunung, semakin cepat saat terbang ke langit. Tubuhnya diselimuti mantel pancaran petir yang menari-nari. Saat Seintiris menggerakkan sayapnya yang besar, awan abu hitam terkoyak oleh angin topan dan menghilang jauh sebelum mencapai para irregular. Dia membumbung tinggi ke langit yang redup dan kemudian jatuh, bertujuan untuk membunuh kumbang giok dengan paruhnya yang menakutkan. Kedua makhluk mengerikan itu bertabrakan, dan Tyrant melompat mundur dengan pekikan yang memekakkan telinga. Sinar kegelapan keluar dari rahangnya, tapi Skytide sudah naik ke langit saat dia berputar untuk melancarkan serangan dahsyat lainnya. Baut petir berkumpul di tubuhnya dan kemudian melesat ke depan, bertabrakan dengan sinar gelap. Tampaknya sangat melemah dan merindukan orang suci yang cepat, menghilang ke hamparan langit dingin yang suram. Jaring petir turun dari atas dan menggigit citin giok putih susu dari Tyrant. Petir yang menghancurkan menghantamnya seperti serangan fisik. Tiris melipat sayapnya dan jatuh lagi, meninggalkan lekukan yang dalam di armor musuh dengan cakarnya. Seluruh gunung berguncang karena kekuatan ganas dari bentrokan mereka. Relatif tidak terluka, tetapi kalah telak dari lawan yang terbang, kumbang batu giok itu tampak hampir dirugikan. Mata hitamnya menatap siluet burung kolosal dengan tak terlukiskan. Emosi yang tidak manusiawi. Dan kemudian, Tyrant itu berdiri tegak. Karapasnya tiba-tiba tampak terbelah di tengah dan bergerak ke samping seperti gerbang raksasa. Dari bawahnya, 4 sayap tembus cahaya muncul dan kemudian kabur, menyebabkan makhluk besar itu terangkat ke udara. Itu akan menjadi gambar yang sangat indah, jika tidak begitu mengerikan. Melihat dari bawah, Sunni mengertakkan gigi. Ya, sial. Terkadang ada konten yang hilang, harap laporkan kesalahan tepat waktu. Budak Bayangan bab 859 KTT.
Corrupted Tyrant dan Skytide memiliki peringkat yang sama, tetapi ada jurang dari 4 kelas yang memisahkan mereka. Namun demikian, Saint Tiris yakin akan kemampuannya mengalahkan makhluk jahat itu. Selama itu terikat ke tanah. Itulah yang dia katakan kepada mereka. Menyaksikan serangga raksasa itu melebarkan 4 sayapnya yang tembus cahaya dan terbang ke langit yang muram, aneh sekaligus indah menakutkan pada saat yang bersamaan. Sunni membekukan sewaktu-waktu. Kemudian, dia melihat kembali ke bawah. Tidak ada yang berjalan sesuai rencana. Itu hanya kenyataan, dan para irregular telah dipersiapkan untuk menghadapi keadaan yang tidak terduga sejak awal. Saint Tiris harus mengatur, entah bagaimana, sendirian. Sisanya harus menghadapi cobaan mereka sendiri. Dia tidak bisa mengabaikan pertempuran Titanic yang terjadi di atas. Ratusan makhluk mimpi buruk menimpa 3 kelompok tidak beraturan seperti longsoran salju. Berkontraksi menjadi bola kitin putih, para prajurit sarang batu berguling menuruni lereng gunung dengan kecepatan luar biasa, semua titik rawan mereka terlindungi dengan aman. Kemajuan mereka dapat dengan mudah dilihat dalam cahaya panah musim dingin yang bercahaya. Di antara mereka adalah kekejian yang bangkit, jatuh, dan bahkan rusak. Binatang buas, monster, setan, dan bahkan setan. Udara sedekat ini dengan puncak gunung terasa dingin dan tipis, dan tidak seperti pertempuran sebelumnya, manusia menempati posisi yang tidak menguntungkan di bawah musuh. Lebih buruk lagi, Sunni belum pulih dari kelelahan kemarin. Dia hanya memiliki setengah dari esensinya yang tersisa. Saint dan Nikmah memperbaiki diri mereka sendiri dalam api gelap jiwanya setelah bentrok dengan penjaga gerbang yang kuat. Hal-hal tidak terlihat baik. Apapun. Lebih banyak fragmen untukku. Saat dia memikirkannya, Inter mengirim panah kedua ke langit. Itu menghilang ke dalam bayangan dan kemudian tampak meledak menjadi ribuan pecahan cemerlang. Aspeknya adalah salah satu yang aneh. Dari apa yang diketahui Sunni, itu semacam augmentasi pertempuran yang kuat dengan afinitas terhadap wahyu. Musim dingin adalah seorang pejuang dan pelihat. Alhasil, dia tidak pernah ketinggalan. Itu tidak berlebihan, hanya fakta yang menakutkan dan aneh. Dia benar-benar tidak pernah melewatkan satu tembakan pun sejak menjadi seorang bangkit. Tidak masalah senjata apa yang digunakan Inter, baik itu busur, umban, belati lempar, atau hanya batu. Mereka selalu benar. Tentu saja, hanya bisa mencapai target tidak selalu berarti kemenangan. Apa yang membuatnya benar-benar tangguh adalah gudang panah ajaib yang telah dia kumpulkan selama bertahun-tahun. Master Inter pada dasarnya adalah unit artileri berjalan. Saat ribuan pecahan cemerlang menghujani dari langit, masing-masing menampakkan dirinya agar terlihat seperti panah perak kecil. Mereka menggigit massa kekejian yang menggelinding, mencabik-cabik karapas mereka dan menemukan jalan mereka melalui celah terkecil di baju zirah kitin. Seketika, getah bening berwarna biru mengalir ke bebatuan yang tertutup salju. Sesaat kemudian, anak panah lain sudah terpasang di tali busur musim dingin. Dengan beberapa anak panah lagi sudah menampakkan diri dari pusaran bunga api. Masing-masing muncul persis seperti yang sebelumnya dikirim terbang. Menembak busur dengan kecepatan yang tidak wajar, dia melepaskan badai maut pada masa makhluk mimpi buruk yang turun. Setiap anak panah itu unik, tetapi sangat mematikan. Mempelajari gerakan gesit, diperhitungkan, dan mematikan dari guru yang lebih tua, Sunni hanya bisa menghela nafas. Jadi seperti itulah seorang profesional terlihat.
Dia masih harus menempuh jalan panjang jika dia berharap untuk mencapai dunia memanah ini. Segera, petarung jarak jauh lainnya di antara para irregular bergabung dalam keributan. Hampir semua anggota kelompok Inter sendiri adalah penembak jitu, sehingga dengan mudah mengungguli yang lain dalam fase pertempuran ini, menuai lusinan nyawa yang keji. Seringkali, penembak jitu membidik celah di karapas putih yang diciptakan oleh hujan panah yang dipanggil oleh musim dingin. Saat rune biru menyala di kaki perak busurnya, dia menyeringai, tunjukkan pada mereka. Siapa yang paling banyak membunuh akan mendapat pelukan, haha. Informasi tentang titik lemah tentara sarang batu yang diberikan Kim dan Sunny juga membantu. Segera, dia mendengar rengekan listrik yang familiar dan melihat ledakan kuat mekar di antara kekejian, merobek beberapa di antaranya. Samara menambahkan daya tembaknya yang hilang ke serangan mematikan dari spesialis jarak jauh. Sunny, bagaimanapun, menahan diri untuk tidak menggunakan busur. Dalam pertempuran ini, dia perlu melestarikan esensinya sebanyak mungkin. Plus, dia dimaksudkan untuk memainkan peran yang berbeda. Gelombang kekejian hampir menimpa mereka. Sunny, dia berbalik dan melihat Master Jet berlari ke arahnya. Rambut hitam gagak pendeknya menari-nari tertiup angin, dan matanya menyala dengan cahaya biru yang dingin. Ada armor ringan dari kulit hitam yang membungkus erat tubuhnya, dan glaive gelap yang familiar mengikuti di belakangnya. Menurunkan dirinya sedikit, dia mengaitkan jari-jarinya dan menawarkan tangannya padanya sebagai langkah. Begitu kaki Soul Reaper mendarat di buayan ini, dia meregangkan ototnya dan melemparkannya ke udara. Ditambah dengan 3 bayangan, kekuatannya sangat mengerikan. Didorong oleh Sunny, Jet terbang ke depan seolah-olah dia sendiri adalah anak panah. Glaive muram melintas, memotong. Tidak, melewati tubuh salah satu corrupted kekejian bahkan sebelum sempat bereaksi. Makhluk itu berguling ke depan dengan kecepatan luar biasa untuk beberapa saat lagi. Tetapi kemudian tiba-tiba kejang, membentangkan tubuhnya yang besar, dan berhenti dengan gemetar. Karapas putihnya utuh sempurna, bahkan tidak ada retakan terkecil di atasnya. Namun, binatang besar itu sudah mati. Saat Soul Reaper mendarat meluncur di bebatuan es, ratusan kekejian menyerang barisan irregular dan manusia gesit yang berhasil membunuh salah satu pemimpin mereka. Bola-bola kitin putih yang besar itu langsung terbentang menjadi kekejian seperti serangga yang menakutkan dan menerjang korbannya. Rahang bawahnya yang tajam berbunyi klik dan kaki mereka yang tersegmentasi menggores batu. Master Jet sudah bergerak, menghindari banyak serangan saat dia berlari menuju target corrupted berikutnya. Melihatnya, Sunny berkedip cepat. Kemudian, dia tidak punya waktu lagi untuk berpikir. Budak bayangan bab 860 sarang batu. Meskipun para pemanah berhasil membunuh dan melukai banyak makhluk mimpi buruk, masih ada cukup banyak dari mereka yang tersisa untuk menyembunyikan para irregular di bawah tumpukan tubuh Cisnes. Kemajuan tiba-tiba Master Jet membagi perhatian mereka dan mengurangi tekanan pada sisa kekuatan manusia, tapi itu bukanlah tujuan utamanya. Dalam pertempuran ini, Soul Reaper ditugaskan dengan tujuan yang paling penting, menghilangkan kekejian yang terkorupsi yang mengancam akan memusnahkan tentara bangkit. Terbangun seharusnya melawan makhluk buruk dari peringkat mereka sendiri. Menghadapi kekejian yang jatuh biasanya merupakan resep untuk bencana, dan hanya sejumlah kecil prajurit manusia yang bisa percaya diri mengalahkan musuh yang sombong seperti itu. Membunuh makhluk dengan peringkat yang lebih tinggi adalah propaganda yang cukup langka sehingga dapat mengubah reputasi seseorang secara substansial. Tetap saja,
Itu tidak mungkin. Sunni sendiri, serta setiap orang yang selamat dari Forgotten Shore, telah membunuh banyak makhluk yang tidak ada urusannya dengan mereka. Itulah yang membuat mereka begitu tidak normal. Dalam wadah mengerikan di Forgotten Shore, hanya yang terkuat dari yang terkuat yang selamat. Tentu saja, ada banyak talenta yang setara di antara para Awaken lainnya, dan elit yang dipilih untuk menjadi irregular ada di antara mereka. Tapi mereka tidak punya kesempatan melawan Corrupted. Kesenjangan kekuatan dua peringkat terlalu tidak dapat diatasi. Dalam keadaan yang paling langka, kemenangan masih mungkin terjadi. Tetapi biasanya, kebangkitan bahkan tidak dapat meninggalkan goresan di tubuh monster-monster ini. Tidak ada senjata konvensional yang bisa melukai mereka juga. Itulah mengapa letnan koruptor dari sarang batu harus mati terlebih dahulu. Mempertimbangkan bahwa musuh yang memberontak ini memiliki baju besi yang sangat tahan lama, Soul Reaper telah dipilih untuk menjatuhkan mereka. Aspek mengerikannya, bagaimanapun, membuatnya mengabaikan semua bentuk perlindungan fisik. Itu tidak berarti para irregular lainnya akan mendapatkan kemudahan. Bahkan tanpa kekejian terkuat, sisa sarang lebih mampu menghancurkan beberapa manusia. Kecuali manusia menghancurkan mereka terlebih dahulu. Kali ini, medan yang harus mereka lawan tidak memberikan keuntungan apapun bagi para irregular. Mereka tidak dapat membuat formasi berlapis di mana pejuang jarak dekat menahan musuh di depan sementara pemanah melempari mereka dengan panah dari belakang. Kekuatan manusia kecil ditakdirkan untuk langsung dikepung. Disitulah Sunni masuk. Sebagian besar irregular membuat garis pertahanan sedikit lebih tinggi di atas lereng, sementara spesialis jarak jauh terus menembakkan panah dan proyektil lain di atas kepala mereka. Garis mereka melengkung seperti bulan sabit sehingga kekejian tidak bisa menyerang mereka dari samping. Dia sendiri berdiri di belakang formasi, memegang penglihatan kejam dan bernapas dalam-dalam. Tugas Sunni sederhana, untuk tidak membiarkan satu pun makhluk mimpi buruk menyerang kekuatan manusia dari belakang. Ayo pergi! Gelombang pasukan sarang batu pecah melawan pedang tunggal Soul Reaper, bertabrakan dengan garis pertahanan irregular, dan tumpah di atasnya. Dia melihat sekumpulan kekejian meluncur melewatinya dari samping, melambat, lalu berbalik dan bergegas kembali menaiki lereng. Bayangan keempatnya baru saja kembali dan melilit bilah penglihatan kejam, dan pada saat yang sama, keinginan sekarat memanggil musuh maju. Sunni berlari ke depan dengan kecepatan yang mencengangkan. Pada saat yang sama, bayang-bayang di sekelilingnya mendidih, lalu meledak ke depan dengan 4 tentakel yang panjang dan kuat. Setiap tentakel menembus karapas serangga mimpi buruk dan mencabik-cabik tubuhnya. Sesaat kemudian, penglihatan kejam bersinar dengan cahaya putih yang ganas dan meluncur ke celah tipis di antara dada dan kepala kekejian kejatuhan, mengubah jeroan dan otaknya yang lembut menjadi abu. Sunni memutar tombaknya, memenggal kepala makhluk mengerikan itu. Yang mengejutkannya, bahkan tanpa kepalanya, serangga itu terus maju, mencoba menusuknya dengan 2 kakinya yang panjang dan tersegmentasi. Dengan geraman kaget, Sunni menabraknya dengan bahunya dan membuat monster berat itu terlempar ke belakang seperti bola meriam. Pada saat yang sama, tentakel bayangannya berputar dan melesat ke depan, mematahkan kaki beberapa kekejian lainnya. Bajingan! Apakah kamu benar-benar berpikir kamu bisa menyentuhku? Serangga menyedihkan sepertimu. Bisa-bisa. Jangan pernah berharap untuk membunuh kecoa mulia sepertiku. Tiba-tiba, senyum gila muncul di wajahnya, sambil menyeringai seperti orang gila.
Suni berputar dalam arus tentara sarang batu yang semakin besar, membunuh mereka satu persatu. Setelah Koloseum merah, tidak sulit baginya untuk membayangi makhluk mimpi buruk. Meskipun kekejian binatang seperti ini tidak memiliki perasaan, apalagi teknik pertempuran yang halus, mereka masih memiliki naluri, pola perilaku, dan karakter yang unik. Dengan demikian, dia bisa mencerminkan dan memprediksi serangan mereka sama seperti manusia. Nyatanya, itu jauh lebih mudah. Tapi juga jauh lebih sulit. Tidak sulit untuk mengintip esensi dari naluri tempur mereka yang ganas dan mengadopsinya. Tetapi melakukan hal itu menempatkannya dalam bahaya yang mengerikan. Sulit untuk tidak kehilangan dirinya sendiri. Sulit untuk tetap menjadi manusia. Untungnya, ada jangkar yang menahan yang membuat Suni menjadi seseorang. Nama aslinya, hilang dari cahaya. Dengan bantuannya, dia selalu bisa kembali dari kedalaman Shadow Dance yang tak berbentuk, tidak peduli seberapa jauh dia terjun ke pelukannya yang aneh. Kitin seperti batu retak dan hancur. Getah bening biru melesat ke udara. Rahang bawah yang patah dan anggota tubuh yang tersegmentasi terguling, dipotong oleh pedang kejam dari penglihatan kejam. Untuk saat ini, Suni berhasil mencegah makhluk mimpi buruk manapun melewatinya. Sebagian besar jatuh ke dalam kegilaan pembunuhan karena keinginan sekarat dan bertujuan untuk membunuhnya dan tidak ada orang lain. Dan sedikit yang berhasil mengabaikan efeknya diseret kembali dan dibunuh oleh tentakel bayangan yang panjang dan dapat ditempa. Namun, ada semakin banyak kekejian yang menyerangnya. Dan di antara mereka, makhluk yang jauh lebih kuat tiba-tiba muncul. Perasaan tidak menyenangkan menyapu pikiran Suni. Apa-apaan? Dia berani bersumpah bahwa serangga yang sangat besar telah meluncur ke arahnya beberapa saat yang lalu. 4 pertumbuhan tumor kegelapan di dalam tubuhnya mengungkapkan bahwa kekejian raksasa itu adalah iblis yang jatuh. Tapi sekarang, itu hilang. Di mana itu? Sebelum Suni bisa menemukan dan menjawab, lereng gunung di bawah kakinya tiba-tiba terbelah. Dan dari situ, perut lapar muncul, terlalu dekat dan cepat untuk dia kabur.